Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan jumlah besaran uang bantuan PKH yang akan Anda terima. Nah, untuk tahun 2022 ini, terutama di tahap pertama, karena sampai sekarang kita masih belum menerima SK terbaru terkait dengan berapa jumlah yang akan diterima oleh masing-masing para penerima manfaat program Keluarga Harapan. Dan juga mengapa bantuan PKH itu dibeda-bedakan jumlahnya? Apakah tidak disamakan saja sehingga terkesan adil antara satu KPM dengan KPM yang lainnya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah mengunggah video terkait dengan rencana untuk percepatan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT ini disalurkan di bulan Februari. Dan untuk bantuan pangan non tunai sendiri yang rencananya akan disalurkan secara tunai untuk periode Januari hingga Maret ini disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia dan akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari. Bagaimana dengan daerah yang lainnya? Tentunya bagi Anda di setiap daerah ini memiliki aturan yang mungkin dikerjakan dari daerah satu daerah lainnya ini berbeda-beda. Anda hanya tinggal menunggu petugas yang ada. Jika sudah dihubungi untuk mengambil bantuan, silakan Anda berangkat ya. Seperti itu. Nah, untuk bantuan PK sendiri, untuk tahap pertama tahun 2022, kita mencoba untuk menyamakan sesuai dengan yang ada di SK untuk penyaluran tahap keempat di tahun yang lalu, yaitu tahun 2021. Untuk perhitungan bantuan sosial PKH sesuai di tahap keempat tahun 2021, ini terdapat perubahan kembali ya. Jika sebelumnya di tahap ketiga, tahap kedua, tahap pertama, itu anak sekolah maksimal yang ditanggung hanya satu orang, di tahap keempat ini ada perubahan. Di tahap keempat kemarin, perubahannya yaitu perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga, yang kategorinya terdiri atas yang pertama, ibu hamil atau nifas dibatasi maksimal kehamilan yang kedua ya di dalam keluarga PKH. Selanjutnya, anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Selanjutnya, anak usia sekolah SD maupun SMP hingga SMA ini sebanyak-banyaknya adalah 2 anak dalam keluarga PKH. Jika sebelumnya 1 yang ditanggung, sekarang di tahap keempat itu berubah lagi menjadi 2 orang anak. Sehingga jika Anda memiliki 2 anak SD, maka bantuannya 2 kali ya, 2 kali SD. Selanjutnya lanjut usia dengan usia minimal 70 tahun, ini sebanyak-banyaknya 1 orang dan penyandang disabilitas pun sama, yaitu maksimal yaitu 1 orang saja. Untuk besaran bantuannya sendiri itu masih tetap seperti biasanya untuk SD yaitu 225, SMP 375, SMA 500.000. Untuk ibu hamil dan juga anak usia 0 sampai 6 tahun atau anak balita itu bantuannya Rp750.000 per tahap pencairan. Termasuk juga untuk lansia maupun disabilitas berat ini jumlah bantuannya yaitu Rp600.000. Sekarang pertanyaannya, mengapa bantuannya bisa berbeda-beda? Kenapa tidak disamakan saja sehingga adil? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh KPM, baik itu di media sosial maupun ketika kita mengadakan pertemuan kelompok langsung. Nah, dulu pernah di tahun 2017 atau 2018 jumlah bantuan PKH ini disamakan. Jadi setiap KPM, baik itu yang memiliki anak balita ataupun anak SD, meskipun 1 orang saja ataupun lansia atau disabilitas berat, semuanya memperoleh bantuan yang sama. Kalau tidak salah waktu itu jumlahnya yaitu 1.890.000 selama 1 tahun. Ternyata berjalan beberapa kali pencairan ini terjadi polemik ya. Ada yang anaknya hanya SD, kebutuhannya sedikit sekali sehingga dengan bantuan yang jumlahnya sama ini bisa dibuat menabung ya. Dan yang misalnya anaknya SMA, ada balita dan lain sebagainya, ternyata pengeluaran untuk kebutuhan komponennya ini tidak mencukupi. Sehingga di sini ditemukan dengan adanya bantuan yang disamakan, ini ternyata tidak adil juga. Karena pengeluaran untuk balita dan juga untuk SD misalnya ini sudah barang tentu berbeda sekali. Nah, dengan begitu PKH mengubah kembali aturannya untuk jumlah bantuan PKH itu dibedakan setiap kategorinya. Dari kategori anak balita, ibu hamil, hingga lansia atau disabilitas berat. Nah, dengan dibedakannya jumlah bantuan tersebut, maka di sini dirasa sangat adil. Bayangkan saja,
kebutuhan ibu hamil dan anak SD ini tentunya sangat berbeda. Nah, terutama di era pandemi COVID-19, sebelumnya jumlah bantuan ibu hamil maupun balita ini 600.000 ditambah menjadi 750.000 dengan tujuan untuk membantu program pemerintah dalam mengentaskan angka stunting atau angka pertumbuhan atau perkembangan bayi yang tidak normal yang tidak sesuai dengan umurnya. Misalnya tingginya yang kurang, beratnya yang kurang. Pemerintah ini bersikeras untuk menekan angka stunting. Jangan sampai angka stunting ini terjadi di Indonesia. Jangan sampai Indonesia di masa depan ini dipenuhi oleh generasi stunting sehingga kondisi Indonesia bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, itu alasan mengapa bantuan PKH ini dibeda-bedakan tiap kategorinya. Jadi, untuk jumlah bantuan dari 250.000 dari 225.000 sampai ke 750.000 ini sangat adil, bukan? Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus support perkembangan channel ini. Tunggu bagi Anda yang sudah tidak sabar menunggu bantuan PK-nya cair. Sebentar lagi bantuannya cair kok, karena suratnya sudah keluar. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya Andur Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.